Halo para pendengar Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat dimanapun berada. Kali ini masih bersama channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, pada kesempatan ini jangan lupa saudara semua klik subscribe supaya semua video baru dari Suyanto.id bisa datang ke gadget dan HP saudara secara otomatis diatur oleh sistem. Nah, untuk selanjutnya kita akan bincang-bincang dengan Bapak Profesor Dr. Ali Saufah. Beliau adalah dulunya guru besar Universitas Malang dan sekarang menjadi guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Apa yang akan kita bicarakan adalah persoalan Badan Standar Nasional Pendidikan yang dalam waktu singkat ini akan harus mengakhiri kegiatannya. Kita akan melihat kegiatan apa saja yang sudah dilakukan dan selama dari sekarang sampai akhir Agustus 31 itu akan mengerjakan apa saja. Kita sapa dulu Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah baik, mudah-mudahan internet kita juga baik. Tidak kena virus. Ya, karena kita ini sangat tergantung kepada internet dan juga tergantung pada listrik. Nah, Pak Ali, kita kan PP 57 sudah tidak ada lagi nomenklatur yang disebut dengan BSNP. Walaupun di Undang-Undang Seknas ada dan di PP Peraturan Pemerintah mengenai Standar Nasional Pendidikan masih disebut, tapi di PP 57 dan Permen 62 tidak ada nomenklatur itu. Nah, apa paling yang dilakukan BSNP pada periode ini, bukan periode maksud saya, pada tahun ini menjelang harus berakhirnya kegiatan tanggal 31 Agustus nanti, Pak Ali. Pak Ali. Ya, Pak Yanto. Ya, sebelum itu satu statement dulu ya, bahwa pada dasarnya BSNP itu diamanati untuk mengembangkan, mengevaluasi, memantau pencapaian standar nasional pendidikan oleh PP yang awalnya adalah PP 19 tentang standar nasional pendidikan, tetapi itu turunan dari Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Jadi 2003 itu jelas menyebutkan adanya pendidikan berbasis standar, dan itu dalam bentuk 8 standar nasional pendidikan yang kemudian akan dilaksanakan oleh suatu badan. Ya, suatu badan ini kemudian nomenklaturnya itu muncul pada PP 19 ya tahun 2005, yang kemudian itu diubah-ubah menjadi PP turunannya, bukan turunannya, PP yang tentang standar nasional pendidikan, tapi tidak menghapus, ya, artinya tetap saja BSNP ada, hanya pada waktu kemudian yang PP berlaku sekarang, PP Standar Nasional Pendidikan nomor 57 tahun 2021, ya, nomenklatur badan yang namanya Badan Standar Nasional Pendidikan itu tidak ada lagi, gitu. Jadi ya, Pak Ali, PP 57 itu kan sebetulnya belum final. Ini kan membingungkan sebetulnya. Katanya atas dasar desakan masyarakat, terutama dari kelompok-kelompok pembelajaran Pancasila, itu akan direvisi. Tapi begitu PP-nya direvisi, tapi diberlakukan. Ini sebetulnya membingungkan itu. Tapi artinya yang beda, sangat beda dengan PP sebelumnya, 3 PP sebelumnya, yang terkait dengan standar nasional pendidikan adalah nomenklatur badan yang mengembangkan, yang ditugasi amanat PP 19 dan yang di PP yang mengubahnya itu dengan jelas mengatakan bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan
dan mengevaluasi standar nasional pendidikan. Itu pasal 1 ayat 22, tapi kemudian tampaknya revisi PP 57 2021 belum tentu juga akan merevisi itu, tampaknya, karena tidak mungkin memang dari awalnya ada desain lain untuk tidak mencantumkan lagi adanya badan yang namanya Badan Standar Nasional Pendidikan. Ya. Tapi BSNP saya kira perlu kalau dilihat memang selama tahun 2005 sampai sekarang itu sudah begitu banyak standar nasional pendidikan yang dikembangkan, kemudian mengevaluasi, memantau pencapaiannya ya. Nah, tahun ini sebenarnya ada hal-hal yang baru, ada paling tidak kalau saya sebut ada 6 kegiatan yang dilakukan oleh BSNP tahun 2021 ini, antara lain di dalamnya juga ada standar nasional pendidikan yang belum pernah ditunggu-tunggu oleh masyarakat sebetulnya. Ya. Yaitu 1 standar sekolah rumah, ya. Kemudian ada standar pelayanan khusus, ya, standar pendidikan layanan khusus. Kemudian ada standar pendidikan khusus. Ya. Terus kemudian ada kompetensi esensial untuk vokasi. Terus kemudian ada 2 kajian yang melihat bagaimana standar nasional pendidikan masa depan, yaitu ada 2 kajian dalam kaitannya dengan itu. Yang pertama adalah kajian yang memfokus pada bagaimana konsep dan bentuk standar nasional pendidikan masa depan. Ya. Okay. Mungkin ada peningkatan lah dari apa yang selama ini diberlakukan. Dan kajian 2 itu tentang perlunya mungkin multi level standar nasional pendidikan. Begitu Pak Yanto, ada 6 kegiatan itu yang sekarang jalan gitu. Ya, luar biasa. Tapi itu kan ada ada kehendak atau bukan kehendak, tetapi ada bahwa tanggal 31 Agustus itu harus menghentikan kegiatan itu semua, yang 6 itu, yaitu Balitbang sudah memberi penjelasan supaya kegiatannya tidak melebihi dari situ, sehingga kita mengoptimalkan apa yang ada, sehingga di kelompok 1 mengenai standar nasional pendidikan masa depan itu kan akan mengkaji hakikat standar itu masih 8 atau tidak, kalau tidak seperti apa, gitu Pak Ali, gimana? Ya, betul. Nah, jadi begini, kalau kajian 1 itu kan fokusnya pada bagaimana konsep dan bentuk standar nasional pendidikan masa depan, apakah masih seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, sehingga sekarang ini kan kabarnya Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu sedang direvisi. Jadi sebetulnya hasil kajian ini itu bisa saja menginspirasi seperti apa nanti standar nasional pendidikan itu di masa setelah yang sekarang ini berlaku. Jadi siapa tahu itu menginspirasi, karena memang sudah berapa ya, dari tahun 2005, dari 2003 ya, 2003 itu sampai dengan tahun 2021 kan sudah 13 tahun lebih ya. Jadi tampaknya memang perlu ada gerakan-gerakan kreativitas untuk inovasi lah terhadap bagaimana konsep tentang standar. Salah satu misalnya tentang definisi standar, yaitu yang disebut di undang-undang itu tentang definisi standar itu, standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu di undang-undang, dan kemudian itu diadopsi juga untuk PP tentang standar nasional pendidikan, dan juga pada waktu standar nasional pendidikan itu dikembangkan. Nah, seperti ini juga perlu dikaji apakah betul itu kriteria minimal. Iya. Kemudian dikaitkan dengan juga kegiatan BSNP yang lain mengkaji kira-kira ini satu standar atau diberlakukan secara nasional atau multi standar gitu. Ya. Kemudian bentuk Pak Yanto, bentuk itu yang selama ini kan disebut-sebut ada 8 standar, dan kemudian 8 standar itu bentuknya terpisah-pisah. Artinya
masing-masing kemudian dikembangkan, ada standar SKL ya, standar kompetensi lulusan, standar isi dan seterusnya, itu dikembangkan sendiri-sendiri. Tapi ada juga yang kemudian diintegrasikan dalam kaitannya dengan misalnya jenjang. Untuk SD itu di semua 8 standar itu jadikan satu, untuk SMP jadikan satu, untuk SMA jadikan satu. Itu. Ya. Dan bisa juga ada wacana kalau masa depan itu mungkin tidak 8 standar, mungkin hanya 4 standar. Bahkan ada yang mengatakan mungkin hanya 1 standar saja, kemudian yang lain-lain itu mungkin menjadi ketentuan-ketentuan di daerah atau menjadi kendali pemerintah daerah. Tapi secara nasional itu mungkin hanya 4 standar atau hanya 1 standar. Inilah yang akan dikaji, Pak Yanto. Ya, bagus itu, saya kira. Dan itu memberikan inspirasi terhadap proses perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dan ini sedang digarap katanya, sudah lama, tapi itu termasuk terlambat menurut saya. Tentang naskah akademiknya dan sebagainya. Mudah-mudahan upaya BSNP yang sebelum mendiang ini akan memberikan manfaat bagi pembentukan undang-undang Sidiknas yang baru. Bukan pembentukan maksud saya, yaitu tentang revisi. Memang standar dalam undang-undang Sidiknas sendiri kan ditentukan bahwa standar itu secara periodik itu harus direview. Nah, ini saatnya BSNP mereview. Kemudian yang di kelompok lain tadi, Pak Ali, bahwa standar itu dikonsepkan harus multi level. Karena kalau satu saja itu seperti kaos kaki, one size fit for all, itu kelihatannya kurang mengakomodasi di level-level pendidikan yang infrastrukturnya tidak memadai, SDM tidak memadai, sehingga ketika di multi level kan itu maka orang bisa melakukan kajian dirinya. Mereka berada di misalkan saja di tingkat afirmasi, di tingkat fungsional, dan di tingkat instrumental. Ada 3 itu sebetulnya yang dikonsepkan itu. Nah, dari situ maka daerah-daerah itu bisa berada di level tertentu dan bisa berusaha naik kelas dari afirmasi ke fungsional dan ke instrumental. Karena selama ini kalau one fit for all, kita itu sudah tahu bahwa di daerah tertentu itu di-assess. Sebelum di-assess sudah tahu bahwa tidak bisa melakukan apa yang assessment-nya itu. Nah, itu loh, Pak Ali. Nah, ini menurut Pak Ali gimana? Ya, itu bagus sekali tuh, karena kemudian bisa saja mereka itu mengetahui apa namanya, ya istilahnya tuh kalau dalam kaitannya dengan pengelompokan itu ya klaster dalam untuk bersaing, untuk bisa melihat bagaimana yang satu klaster itu untuk, tetapi kemudian suatu saat ya tetap saja berpeluang untuk kemudian selalu naik klasternya gitu, tapi sekali lagi itu menjadi lebih realistis lah gitu, karena ruginya mutu pendidikan di Indonesia yang terkait dengan masalah sarana prasarana, sumber daya manusianya begitu. Saya salah satu yang kemudian mungkin menjadi hasil dari kajian satu tentang konsep dan bentuk standar nasional pendidikan masa depan itu begini. Jadi selama ini kan guru itu merasa sebagai ujung tombak dari mutu pendidikan di Indonesia yang langsung berhadapan dengan para peserta didik, merasa memang tidak begitu mendapatkan manfaat dari adanya 8 standar itu. Karena pada dasarnya yang langsung bersentuhan dengan guru itu adalah kurikulum. Nah, salah satu kemungkinan yang direkomendasikan oleh tim dari BSNP tentang pengembangan standar nasional pendidikan masa depan yang terfokus pada konsep dan bentuk itu adalah adanya satu dokumen yang isinya itu 4 standar nasional pendidikan yang langsung kemudian berkaitan dengan guru, yang kemudian kalau digunakan oleh guru itu ya bisa memandu bagaimana mereka melakukan tugasnya dalam proses belajar mengajar di kelas untuk setiap semester, yaitu kombinasi integrasi dari 4 standar, yaitu standar kompetensi lulusan, kemudian ada standar isi, kemudian
ada standar proses, dan kemudian ada standar penilaian. Jadi dengan guru tahu bahwa turunan dari SKL yang kemudian harus dicapai dalam setiap semester itu apa. Ya, itu supaya capaian pelajaran yang harus bisa menjadi target program belajar mengajar dari para pendidik, itu kemudian bagaimana itu diajarkan, ada itu berarti standar proses. Bagaimana kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui apakah kompetensi atau subkompetensi yang kemudian mengarah pada SKL itu bagaimana bisa dinilai untuk kemudian memperoleh feedback, bagaimana kemudian bisa memodifikasi guru maupun bagaimana strategi belajar dari para peserta didik. Ya, ada 4 itu. Jadi yang isi yang harus diajarkan. Nah, ini SMP sudah pernah menghasilkan, tetapi ini bukan standar. Yang namanya fokus pembelajaran. Memang untuk membantu guru agar guru bisa melaksanakan kurikulum dengan lebih baik. Nah, salah satu hasil yang diharapkan dari kajian tentang standar nasional pendidikan masa depan itu adalah itu tadi, satu dokumen yang disebut dengan standar, di dalamnya ada SKL yang kemudian diturunkan menjadi sub SKL per level gitu, yang itu kemudian adalah kombinasi dari konsep tentang standar isi, bagaimana mengajarkannya, bagaimana menilainya gitu. Jadi ini mungkin akan banyak bermanfaat ya kepada guru. Guru bisa saja tidak harus ya, guru bisa saja tidak harus menulis RPS, bisa juga, apalagi kalau menteri mengatakan RPS 1 halaman. Nah, ini saya kira ini tanpa RPS yang panjang-panjang itu sangat membantu. Begitu masuk kelas pada awal semester, dia sudah tahu dalam 1 semester itu apa yang kira-kira mau dicapai sebagai subkompetensi lulusan ya, yang harus ya, begitu Pak Yanto, itu salah satu. Jadi saya kira guru ini akan mendapat manfaat yang besar sekali. Nah, ini menjadi bagian dari hasil kajian yang berupa rekomendasi, tapi selain itu akan ada juga pilihan-pilihan rekomendasi lain, kira-kira konsep dan bentuknya seperti apa, dan nanti kemudian secara deskriptif itu disampaikan berdasarkan analisis dari segi literatur dan juga menggali pemikiran dari para ahli yang mewakili para pemangku kepentingan seluruh Indonesia. Itu Pak Yanto. Jadi sebenarnya ini ya mirip Ali. Saya kira itu kan ya terus terang aja lah kepada masyarakat bahwa kita berdua ini mengembangkan yang merupakan person in charge PIC dari standar nasional pendidikan masa depan, di mana Pak Ali akan mengkaji the nature of the standard, kemudian tim saya adalah mengkaji bagaimana membuat multi level standard, karena ketika itu tim kami itu sebenarnya sudah membuat levelingnya yang seperti saya katakan, afirmasi, kemudian fungsional dan instrumental. Ketika di afirmasi memang harus banyak dibantu. Banyak pemerintah harus melakukan berbagai afirmasi untuk mencapai kualitas tertentu. Kemudian yang fungsional yang dikatakan ya yang minimum tadi, kriteria minimum. Kriteria minimum. Kemudian yang instrumental adalah bagi sekolah-sekolah ataupun pemerintah daerah yang mampu untuk melakukan pendidikan di atas standar minimum. Nah, itu sebetulnya merupakan hal yang baru yang akan bisa menginspirasi pembuatan undang-undang nanti, Pak Ali. Dan bahkan dari multi level itu bisa juga digunakan untuk kebijakan membantu dalam bidang finance. Jadi dari financing bisa dibikin seperti formula based financing. Jadi dari situ tentu saja kita membantu dalam hal yang sama untuk orang yang berkebutuhan berbeda. Itu saya kira merupakan sebuah ketidakadilan. Nah, pertanyaan terakhir Pak Ali. Menurut Pak Ali, standar itu masih diperlukan nggak? Wah, itu saya kira tidak lagi ada yang meragukan ya Pak Yanto. Ya. Namanya restoran saja ada, kalau ingin betul-betul tetap pelanggannya itu bisa berdatangan, merasakan nikmatnya masakan dari restoran, kan ada standar itu, ada
pengendali mutu. Ya, pengendali mutu itu artinya mutu itu dasarnya dari standar. Apalagi pendidikan di Indonesia yang begitu heterogen ya. Ya. Apa namanya itu perlu standar. Standar itu ukuran untuk mengetahui bahwa ini bagus atau tidak bagus. Kalau Ya, kemudian tidak ada, itu siapapun bisa mengatakan bagus. Tidak bisa kemudian orang menyebut enggak bagus, karena enggak ada ukurannya. Jadi standar itu ukuran yang memang mutlak ada itu. Kalau kita beragama aja juga ada standarnya kok. Ya. Bahkan saya kira Grab, Ojek, segala macam, Gojek, GoFood, makan pakai standar juga saya kira. Jadi mungkin memang standar itu perlu, tapi bagaimana standar yang diperlukan itu yang menjadi persoalan kita masa depan. Iya, betul. Saya kira itulah pemirsa obrolan kita, diskusi kita mengenai bagaimana masa depan standar pendidikan di negeri ini dengan Profesor Dr. Ali Saukah. Terima kasih atas kebersamaannya para pemirsa. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap stay tune dengan suyanto.id. Terima kasih Pak Ali kebersamaannya dan mudah-mudahan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih.